Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Fajar Nureni. Saat ini saya bertugas sebagai guru di TK Negeri Pembina Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Guru adalah sosok kunci dalam keberlangsungan pendidikan. Dalam setiap situasi, baik normal maupun krisis, guru dituntut untuk tetap menghadirkan pembelajaran bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik. Salah satu situasi yang cukup berpengaruh adalah ketika pembelajaran tatap muka dilarang karena kondisi pemerintahan yang sedang tidak kondusif. Sehingga seluruh kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan secara daring atau dalam jaringan. Kondisi tersebut menjadi ujian nyata bagi dedikasi seorang guru, bukan hanya tentang bagaimana melanjutkan proses belajar dari rumah, tetapi juga bagaimana menghadirkan pembelajaran yang tetap menyenangkan, bermakna, serta menjalin kerjasama dengan orang tua. Pada masa itu, sekolah kami dihadapkan pada kondisi yang menantang. Pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan larangan kegiatan pembelajaran tatap muka karena situasi pemerintahan sedang tidak kondusif. Banyak terjadi aksi demonstrasi di wilayah sekitar yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Selain itu, di lain kondisi, para pendidik sedang mengikuti kegiatan forum belajar guru sebagai bagian dari peningkatan kompetensi profesional, sehingga peserta didik harus melakukan pembelajaran dari rumah. Kondisi tersebut menuntut sekolah untuk segera beradaptasi dan menyesuaikan sistem pembelajaran dari luar jaringan menjadi dalam jaringan, yaitu daring. Seluruh guru termasuk saya harus tetap memastikan proses belajar mengajar berjalan dengan baik meskipun anak-anak belajar dari rumah. Sebagai guru di tingkat taman kanak-kanak, saya menyadari bahwa anak usia dini memiliki karakteristik belajar yang khas. Mereka belajar melalui bermain, pengalaman konkret, dan interaksi sosial. Dalam situasi pembelajaran dari rumah, hal ini menjadi tantangan tersendiri karena kegiatan bermain bersama guru dan teman-teman tidak bisa dilakukan. Dalam kondisi tersebut, tantangan yang dihadapi sangat beragam. Pertama, anak-anak tetap harus mendapatkan kegiatan belajar yang terstruktur meskipun dilakukan di rumah. Hal ini penting agar anak dan orang tua tidak menganggap situasi ini sebagai masa libur sekolah atau libur belajar. Guru harus tetap memastikan bahwa pembelajaran tetap berjalan sesuai dengan tujuan perkembangan anak usia dini. Kedua, para guru belum sepenuhnya siap dengan pembelajaran daring. Sebagian besar guru di sekolah kami terbiasa mengajar secara langsung di kelas dengan pendekatan bermain nyata. Ketiga, orang tua mengalami kesulitan dalam mendampingi anak belajar di rumah. Tidak semua orang tua memiliki waktu dan kemampuan untuk membantu anak menggunakan media langsung seperti buku, bahan bekas, dan lainnya. Mereka memerlukan panduan dan media yang praktis agar anak dapat belajar dengan lebih mandiri, tetapi tetap dalam pengawasan mereka. Tantangan keempat berkaitan dengan penggunaan gawai atau gadget. Peserta didik di sekolah kami berasal dari lingkungan keluarga menengah ke atas yang akrab dengan teknologi. Anak-anak terbiasa menggunakan ponsel untuk bermain game dan menonton video. Dalam kondisi belajar dari rumah, guru perlu mengarahkan penggunaan gadget agar lebih produktif dan mendidik, bukan sekedar hiburan. Guru harus mampu memanfaatkan potensi teknologi tersebut untuk pembelajaran yang positif. Dengan berbagai tantangan tersebut, saya merasa perlu untuk melakukan terobosan agar pembelajaran tetap berjalan efektif, menyenangkan, dan bermakna. Diperlukan media pembelajaran yang dapat menjembatani kebutuhan guru, orang tua, anak dalam proses pembelajaran dari rumah. Sebagai bentuk dedikasi terhadap profesi dan tanggung jawab sebagai pendidik, saya menyusun pembelajaran daring dengan membuat media interaktif menggunakan WordWall. WordWall adalah platform digital yang memungkinkan guru membuat berbagai jenis permainan edukatif seperti kuis, matching games, crossword, puzzle, dan berbagai bentuk kegiatan interaktif lainnya. Langkah awal yang saya lakukan adalah mempelajari cara menggunakan platform WordWall. Saya mengikuti berbagai panduan daring dan mencoba membuat contoh permainan sederhana. Setelah memahami alur kerjanya, saya mulai mengembangkan media pembelajaran sesuai dengan materi yang sedang dipelajari di kelas. Saya membuat berbagai jenis kegiatan interaktif antara lain
1. Kuis, di mana anak diminta mencocokkan gambar dengan nama atau fungsinya. 2. Puzzle, yang membantu anak mengenali sambil melatih kemampuan motorik halus dan konsentrasi. 3. Permainan tebak suara, yang menstimulasi pendengaran dan pengenalan konsep melalui media audio. Setelah media tersebut selesai dibuat, saya membagikan tautan word wall kepada orang tua melalui grup WhatsApp kelas. Saya memberikan panduan singkat tentang cara mengakses dan mendampingi anak selama kegiatan. Selain digunakan di kelas saya juga membagikan media tersebut kepada rekan guru lainnya agar bisa digunakan oleh anak-anak di kelas lain. Agar kegiatan lebih terarah, saya menyusun lembar kegiatan pendamping yang berisi tujuan pembelajaran, petunjuk pelaksanaan, serta refleksi kegiatan untuk orang tua. Dengan demikian, pembelajaran daring tidak hanya sekedar bermain di layar, tetapi juga mengandung unsur edukatif yang jelas. Melalui aksi ini, saya tidak hanya ingin menyelesaikan kewajiban mengajar, tetapi juga menunjukkan dedikasi saya sebagai guru yang mampu beradaptasi dan berinovasi. Saya percaya bahwa kreativitas guru adalah kunci agar pembelajaran tetap hidup, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Assalamualaikum, terima kasih Bu Guru sudah memberikan tugas untuk di rumah. Arumi senang bisa bermain dan belajar. Main padelnya Seru. susah gak? Enggak. Arumi bahagia. Terus? Adik-adik Belajar sambil bermain dan mengisi waktu liburnya lebih bermanfaat, Bu Guru. Manfaat dari pembelajaran kuis, anak saya bisa lebih mengenal mengenai kendaraan, profesi, dan alat-alat yang digunakan oleh profesi. Manfaat pengerjaan puzzle, mengasah otak anak lebih sabar, lebih berpikir. Menurut saya, media pembelajaran word wall sangat bagus karena menyenangkan bagi anak-anak dan juga interaktif. Anak-anak bisa belajar sambil bermain, melatih audio dan visual sambil belajar, membaca dan berhitung. Terima kasih. Wall sangat membantu untuk belajar aktif dan senang walaupun dari rumah. Anak akan merasa seperti bermain dan belajar lebih semangat, mereka lebih semangat juga untuk mengikuti kegiatan. Media internet. Main aja dari sini. Sebenarnya lagi dari pagi. Hah? Udah selesai ya? Dari Di balik tantangan tersebut, tersimpan peluang untuk berinovasi, menunjukkan dedikasi sebagai pendidik yang tangguh. Melalui media pembelajaran interaktif berbasis WordWall, saya berupaya menjawab tantangan tersebut dengan menghadirkan kegiatan pembelajaran yang menarik, bermakna, dan mudah diakses oleh orang tua dan anak. Pembelajaran tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu, melainkan belajar dapat dilakukan di mana saja dengan semangat belajar yang tetap menyala. Karya ini menjadi bukti bahwa guru yang berdedikasi bukan hanya mengajar, tetapi juga berinovasi, menginspirasi, dan berkontribusi dengan semangat kolaborasi dan kreativitas. Saya percaya pendidikan akan selalu menemukan jalannya untuk terus hidup dan berkembang, meskipun di tengah keterbatasan. Demikian penyampaian praktik baik yang telah saya lakukan. Semoga dapat menginspirasi teman-teman guru dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.